Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lebot Mania dan teman-teman semua. Mudah-mudahan yang masih ternakannya selalu lancar dan selalu beranak pinak. 3 perawatan indukan lebet setelah kawin. Nah, ini Lebot Mania dan teman-teman semua yang ingin saya sampaikan di sini berarti perawatan indukan setelah kawin atau setelah melakukan proses perkawinan. Terus ada yang tanya, Om, kalau kita tidak tahu saat proses perkawinan bagaimana, Om? Nah, ini sebelum saya bahas, kadang kita tidak tahu punya indukan tersebut sudah kawin atau belum. Nah, termasuk saya juga. Tapi kalau ingin tahu bahwa indukan itu sudah kawin atau tidak, harusnya kita lebih sering memantau. Kalau kita dalam satu hari mungkin memantau pagi sama sore saja. Tapi kalau ingin melihat proses perkawinannya berarti harus sering dipantau. Saya yakin pasti nanti Lebot Mania dan teman-teman semua akan menemukan momen di mana indukan tersebut pas melakukan perkawinan. Nah, yang ingin saya bahas di sini perawatannya bagaimana? Nah, agar tepat, agar nanti setelah kawin juga langsung bertelur, mengeram, dan tentunya nanti menetas dan menghasilkan anakan. Ini harus ada perawatan yang sangat tepat biar indukan lebet itu juga nanti benar-benar bisa berproduktif. Oke, langsung saja saya bagi menjadi tiga perawatan indukan lebet setelah kawin. Yang pertama, kasih EF lebih sering. Nah, EF di sini bisa kangkung, bisa jagung. Karena untuk fungsi EF sendiri itu untuk menaikkan birahi. Berarti sesering mungkin memberikan EF agar indukan tersebut baik jantan maupun betina itu sama-sama birahi. Kalau sama-sama birahi berarti bisa sesering mungkin proses perkawinan itu akan terjadi. Kita tidak tahu, misal dalam 1 minggu lebet tersebut kawin 2 kali. Kita tidak tahu mana kawin yang kualitas dan mana kawin yang tidak, atau kawin yang ngisi atau kawin yang tidak. Makanya dengan memberikan EF, tujuannya benar-benar indukan itu benar-benar birahi dan melakukan sesering mungkin kawin. Nah, kalau sudah kawin, jelas nanti arahnya bisa bertelur. Biasanya, normalnya lebet atau indukan setelah melakukan perkawinan itu 7 hari sampai 10 hari lebet tersebut untuk yang betina akan bertelur. Nah, setelah bertelur berarti juga harus lebih dipersiapkan lagi perawatannya biar nanti sampai menetas dan sampai keluar anakan. Itu untuk yang pertama. Jadi kasih EF lebih sering. Terus yang kedua. Nah, yang kedua yaitu dengan memberi sarang. Nah, memberi sarang di sini biasanya saya menggunakan kulit jagung yang sudah kering atau bisa juga dengan serutan kayu. Terserah, bebas. Lebot Mania dan teman-teman semua mau menggunakan yang apa. Kalau saya biasanya menggunakan kulit jagung yang sudah kering. Saya potong-potong atau suwir-suwir, saya berikan ke lebetnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk memancing membuat sarang. Karena ini lebet sudah kawin, berarti tujuannya selanjutnya lebet tersebut akan membuat sarang. Karena dia tahu setelah proses perkawinan akan membuahkan telur dan telurnya akan dikeluarkan. Berarti sarang harus benar-benar siap. Ingat, jangan sampai punya indukan lebet sudah bertelur tetapi tidak ada sarangnya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kualitas pengeraman. Kualitas pengeraman yang baik itu juga akan menghasilkan tetasan dari telur tersebut. Jadi sangat penting sekali untuk memberi sarang agar indukan membuat sarang atau rumah atau membuat semacam tempat untuk nanti setelah telur itu menetas. Itu untuk yang kedua, Lebot Mania dan teman-teman semua. Nah, nomor 3 ini sangat terpenting sekali. Sebenarnya penting semua, tapi ini juga kadang diabaikan. Walaupun sepele, tapi ternyata diabaikan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan suasana yang nyaman. Nah, kenapa? Karena suasana yang nyaman untuk dari kebersihan,
dari kualitas kebutuhan matahari, gangguan dari predator, itu juga akan mempengaruhi produksi atau proses perkawinan dari lovebird dan atau indukan lovebird tersebut. Makanya kenyamanan di sini baik itu dari tempat harus bersih atau dari kotoran, terhindar dari predator atau hewan-hewan yang mengganggu atau merusak, dan bahkan dari suasana atau lingkungan yang benar-benar nyaman, tidak terlalu berisik. Nah, itu lovebird mania dan teman-teman semua, sedikit referensi tips 3 perawatan indukan lovebird setelah kawin. Mudah-mudahan yang lovebirdnya atau indukannya setelah kawin, saya doakan akan bertelur, menetas, dan bisa sampai dewasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lovebird mania.